Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 4 Banin dan Banat, yang semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberi kesehatan. Hari ini kita masih di pembahasan sudut segi 4. Nah, ini adalah pembahasan terakhir kita di semester 2. Jadi, buku matematika sudah kita bahas semuanya dan ini pembahasan yang terakhir. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan mereview soal-soal atau latihan-latihan terkait pembahasan yang ada di semester 2. Ya, mungkin tentang luas, persegi, persegi panjang, kemudian segitiga, kemudian akar, ya, penggunaan akar seperti apa. Nah, nanti mungkin ada latihan-latihan soal seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sudut segi 4 atau lanjutan dari materi sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas beberapa contoh atau latihan soal tentang berbagai jenis segi 4, ya. Persegi, kemudian ada persegi panjang. Nah, kedua ini nggak usah dibahas ya, karena udah pasti semua sudutnya adalah 90 derajat. Ya, jadi ini nggak akan jadi latihan soal buat kalian. Ya, karena udah ketahuan semua sudutnya pasti 90 derajat. Kemudian kemarin kita udah bahas juga trapesium sama kaki. Ya, trapesium sama kaki itu ada dua yang sama. Ya, misalnya seperti ini, berarti yang bagian bawah itu sama dan bagian atas itu sama. Ya, kita udah bahas dan nilai kalian juga Masya Allah bagus-bagus semuanya. Kemudian kemarin juga ada jajar genjang. Ya, jajar genjang itu seperti ini. Ya. Jadi bagian yang saling berhadapan, ya, kalau yang ini bawahnya sama, kalau ini yang saling berhadapan antara sudut itu sama, ya. Nah, ini juga kita udah bahas. Dan sekarang untuk pertemuan terakhir kita akan bahas 3 jenis sudut atau 3 jenis segi 4, ya. Hari ini kita akan bahas 3, yaitu belah ketupat, kemudian trapesium siku-siku, dan terakhir segitiga, segi 4 sembarang. Segi 4 sembarang. Jadi, silakan diperhatikan dengan baik bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan ketiga jenis segi 4 ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu belah ketupat. Nah, di sini sudah ada contoh, ya, gambar belah ketupat. Ya, walaupun mungkin agak miring-miring ya. Jadi anggap aja ini belah ketupat yang sama ya. Sisinya ini sama, ini yang bawah juga sama. Nah, yang perlu kalian ketahui, ya, sebelum mengerjakan soal terkait sudut pada sebuah bangun datar, yang harus kalian cari tahu adalah ada nggak sih sudut-sudut yang sama pada gambar ini. Nah, pada belah ketupat, ya, sama seperti jajar genjang, yaitu sudut yang saling berhadapan itu pasti sama besar. Ya, sudut yang berhadapan sama besar. Sekarang kita lihat sudut apa aja yang saling berhadapan. Yaitu sudut A berhadapan dengan sudut C. Berarti kedua nilai ini sama besar. Sudut B sama dengan sudut D sama dengan sudut B. Ya, jadi keduanya juga sama besar. Kalau kita tulis sudut A sama dengan sudut C, ya. Kemudian yang kedua, sudut B sama dengan sudut D. Kalau misalnya sudut A adalah 120 derajat, berarti berapa sudut C? Kalau misalnya ini adalah 120 derajat, maka pasti C adalah sudut C juga sama dengan 120 derajat. Kalau sudut B adalah 60 derajat, sudut B sama dengan 60 derajat, berapakah sudut D-nya? Ya, kita harus tahu, berarti sudut B dengan sudut D itu sama. Kalau B 60, berarti sudut D juga adalah 60 derajat. Kalau kita jumlahin keempatnya, 120 tambah 120 tambah 60 tambah 60. Ya, kita kurang dulu. 120 tambah 120 adalah 240 derajat. Tambah 60 tambah 60 adalah 120 derajat. Keduanya kita jumlahin menjadi 360 derajat. Ya, jadi diingat, total sudut semuanya
adalah 360 derajat. Sekarang kita latihan soal. Misalnya ada soal seperti ini. Ya, ada sebuah belah ketupat. Ya, anggap aja ini belah ketupat ya. Belah ketupat semua sisinya sama panjang. Sekarang kita lihat. Di sini ada sudut A 55 derajat, sudut B belum ketahuan, sudut C juga belum ketahuan, sudut D juga belum ketahuan. Yang ditanyakan adalah berapakah sudut B dan sudut D? Berarti sudut ini. Ya, tulis dulu diketahui. Yang ketahuan adalah sudut A sama dengan 55 derajat. Kira-kira ada lagi nggak yang sama? Ingat sebelum mengerjakan soal kita cari tahu dulu ada nggak yang sudutnya sama. Ternyata selain sudut A ada sudut C. Karena keduanya adalah sama. Di sini 55 berarti di sini juga 55 derajat. Berarti sudut C sama dengan 55 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut B dan sudut D. Nah, sekarang kita kerjakan. Sudut B sama dengan sudut D. Ya, kita anggap aja ini adalah N. Ya, ini juga adalah N karena sama ya. Di sini N, di sini juga N. Berarti kita penyelesaian sudut A tambah sudut B ya tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Nah, kita masukkan sudut-sudutnya. Sudut A adalah 55 derajat tambah sudut B adalah N ya, karena kita anggap sebagai N, tambah sudut C adalah 55 tambah sudut D adalah N sama dengan 360 derajat. Kita jumlahin yang bisa dijumlahin. 55 bisa ditambah 55. Ya, N bisa ditambah dengan N. 55 tambah 55 adalah 110 derajat tambah N dengan N berarti ada 2 N. Berarti 360 derajat sama dengan 360. Sekarang yang pindah adalah 110 karena N yang dicari berarti nanti yang belakangan ini 110 akan pindah menjadi minus atau pengurangan. 2N sama dengan 360 kurang 110. 2N sama dengan 0, 6 kurang 1 adalah 5, 3 kurang 1 adalah 2. Berarti N sama dengan, ya, yang terakhir pindah adalah 2. 2 awalnya perkalian pindah menjadi pembagian, yaitu 250 dibagi 2. Berarti N sama dengan 125 derajat. Ya, jadi kita dapatkan sudut B adalah 125 dan sudut D adalah 125 derajat. Jadi sudut B sama dengan 125 derajat, sudut D sama dengan 125 derajat. Sampai sini semoga mengerti. Caranya sama seperti jajar genjang kemarin ya. Berikutnya soal terkait trapesium sama kaki. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini sudah ada trapesium sama kaki P, Q, RS ya, PQ, SR. PQ, SR. Di sini yang diketahui adalah Q 55 derajat. Dan ini ya kalian udah tahu ya, kalau ada tanda seperti ini, maka ini adalah sudut 90 derajat. Dan R ada tandanya juga, berarti ini adalah sudut 90 derajat. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui yang pertama sudut P sama dengan 90 derajat. Sudut Q sama dengan 55 derajat dan sudut R ya adalah 90 derajat. Yang ditanyakan apa? Yaitu sudut S. Ditanyakan berapakah sudut S. Nah, kita masukkan caranya. Penyelesaian sudut P tambah sudut Q tambah sudut R tambah sudut S sama dengan 360 derajat. Kita masukin nilainya. Sudut P adalah 90 derajat. 90 derajat tambah sudut Q kita masukin 55 derajat
tambah sudut R 90 tambah sudut S. Tambah sudut S sama dengan 360 derajat. Kita jumlahin dulu. 90. Ini karena ada 290, kita jumlahin yang gampang. 90 tambah 90 adalah 180 derajat. Nah, boleh kalian jumlahin yang pertama dulu, 90 tambah 55. Boleh juga 90 tambah 90. 180 derajat tambah 55 derajat tambah sudut S sama dengan 360 derajat. Kita jumlahin lagi, 180 tambah 55. Berarti 5, 8 tambah 5 adalah 13, tambah 1 jadi 235. Tambah sudut S sama dengan 360 derajat. Karena yang dicari sudut S, maka yang pindah adalah 235. Berarti sudut S sama dengan 360 kurang 235. Maka sudut S sama dengan 0 kurang 5 adalah 5, yaitu 10 tadi ya. 5 kurang 3 jadi 2. 3 kurang 2 jadi 1. Ya, jadi sudut S adalah 125 derajat. Ya, insya Allah gampang ya. Karena udah ketahuan rumusnya apa, tinggal cari ada nggak sudut yang sama, ya. Terus nanti tulis rumusnya dan masukin nilainya. Tinggal pindah aja. Kalau misalnya positif, pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif. Ya, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke soal jenis sudut yang terakhir. Yang terakhir yaitu jenis segi empat sembarang, ya. Segi empat sembarang berarti semua sisinya tidak sama panjang dan otomatis sudut-sudutnya juga tidak ada yang sama. Ya, jadi semuanya berbeda. Sekarang kita lihat di soal. Di sini ada sudut J 102, kemudian ada sudut K 95 derajat, ada sudut L 80 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah sudut M. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Berarti kita mulai dari sudut J 102 derajat, kemudian sudut K sama dengan 95 derajat, sudut L sama dengan 80 derajat, dan yang terakhir ditanyakan adalah sudut M. Nah, kita tulis penyelesaian, ya. Ingat rumusnya. Rumusnya yaitu sudut J tambah sudut K tambah sudut L tambah sudut M sama dengan 360 derajat. Kita masukin sudut-sudutnya. Sudut J adalah 102 tambah sudut K 95 derajat tambah sudut L 80 derajat tambah sudut M sama dengan 360 derajat. Kita jumlahin dulu dua-dua ya. 102 tambah 95, 5 tambah 2 adalah 7, 9, 1. Tambah 80 derajat tambah sudut M sama dengan 360 derajat. Berarti kita jumlahin lagi. 197 tambah 80, 7 tambah 0 adalah 7, 9 tambah 8 adalah 17, tulis 7, simpan 1, 1 tambah 1 adalah 2, tambah sudut M sama dengan 360 derajat. Nah, karena yang dicari adalah sudut M, maka yang pindah adalah 277. Karena penjumlahan ketika pindah akan menjadi pengurangan, berarti sudut M sama dengan 360 derajat kurang 277 derajat. Berapa hasilnya? Jadi sudut M sama dengan 0 kurang 7 atau 10 kurang 7 adalah 3. Nah, 6 karena udah pinjamin jadi 5. 5 butuh bantuan. Jadi 15 kurang 7 adalah 8. 3 berubah jadi 2. 2 kurang 2 adalah 0. Berarti bisa 83 derajat. Jadi sudut M, ya, sudut M adalah 83 derajat. Nah, gampang ya, kalau untuk segitiga sembarang itu pasti 3 sudutnya udah ketahuan, ya, karena nggak ada yang sama. Kalau sudut-sudut yang lain mungkin ada 2 yang ketahuan, ya. Kalau ini pasti ada 3 yang ketahuan, tinggal dijumlahin kemudian dikurangin dengan 360 derajat. Nah, ini dia materi kita hari ini.
Ya, masih ada satu lagi ya. Ya, Pak Adi lupa. Nah, misalnya seperti ini. Di sini udah ada jajar genjang, udah Pak Adi kasih sudut 70 derajat, 70 derajat, kemudian ada 110 derajat, ya sudutnya 110, ini 110. Misalnya, ada pertanyaan, berapakah sudut CDA? Ya, ini udah kita pernah bahas di sudut segitiga. Kalau ada seperti ini, kalian yang perhatikan adalah bagian tengahnya aja. Ya, lihat tengahnya. Sudut CDA berarti CDA berarti yang ditanyakan adalah yang tengah, yaitu sudut D. Sudut D-nya berapa? 110 derajat. Kalau pertanyaannya sudut BCD, lihat BCD. Tengahnya adalah C. Berarti yang ditanyakan adalah C-nya, 110 derajat. Sudut CBA, CBA. Ya, CBA yang tengahnya adalah B, berarti 70 derajat. BAD, BAD berarti 70 derajat. Yang terakhir sudut ADC, ADC. Ya, ADC adalah 110 derajat. Jadi ini sama ya, 110 derajat karena sama-sama sudut D. Jadi ingat, kalau membentuk sudut itu harus saling berkaitan antara garisnya. Misalnya ditanyakan D, berarti dari sini ke sini ke sini. Jangan dari A, D, B. Ya nggak bisa ya, karena nggak ada garis di sini. A, D, C. Nah, sampai sini semoga bisa dimengerti. Kalau misalnya ada soal-soal seperti ini, kalian bisa tahu, oh yang ditanyakan adalah D, yang ditanyakan adalah C. Jadi udah bisa jawab. Nah, sekian dari Pak Adi. Semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Pak Adi ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga kalian bisa paham dengan baik materi hari ini. Dan insya Allah nanti akan ada soal latihan. Ya, memperbanyak latihan soal. Ya, semoga kalian bisa tambah pintar insya Allah. Apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.